Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Putri Lanstina dengan NIM akhir 040. Di video ini saya akan membahas tentang proses belajar yang pernah saya alami, khususnya itu terkait hambatan belajar karena faktor emosional seperti rasa takut, grogi, dan kurangnya rasa percaya diri. Kasus ini menurut saya itu cukup relate dengan kehidupan mahasiswa, karena banyak dari kita itu pernah merasa takut salah saat berbicara di kelas. Dan pengalaman saya ini ada dua. Saya ceritakan pengalaman yang pertama dahulu. Pengalaman pertama ini terjadi saat saya semester 2 di mata kuliah kewarganegaraan. Waktu itu sebenarnya saya itu bukan moderator, tetapi karena teman kelompokku yang satu sakit dan satu lagi itu belum datang, akhirnya saya menjadi moderator tanpa persiapan. Awalnya saya maju dan terlihat biasa saja, tapi sebenarnya di dalam itu saya sudah deg-degan. Apalagi saya merasa bahwa saya ini orangnya belibet kalau ngomong dan kurang percaya diri. Masalah ini mulai terasa saat sesi tanya jawab, yang dimana teman saya ini bertanya, seharusnya saya itu ngomong kalau baik silahkan pertanyaannya, tapi saya malah ngomong baik silahkan pertanyaan selanjutnya, padahal teman saya itu belum ngomongin pertanyaannya. Di situ saya merasa malu banget karena terlihat tidak siap. Dan pengalaman kedua ini sering saya alami saat diskusi di kelas. Sebenarnya saya punya ide untuk menjawab atau bertanya saat diskusi, tetapi saya itu sering menahan karena takut salah. Akhirnya saya diam, dan ternyata setelah itu ada teman yang menjawab dan jawaban yang sama seperti yang saya pikirkan. Dan ternyata jawaban teman saya itu benar, yang sesuai saya pikirkan tadi. Di situ saya merasa kecewa sama diri sendiri karena sebenarnya saya itu bisa, tetapi kalah sama rasa takut. Untuk teorinya saya menggunakan teori humanistik. Jika dilihat dari pendekatan humanistik, masalah yang saya alami itu dipengaruhi oleh kondisi personal saya sendiri. Saya merasa memiliki rasa kurang percaya diri, takut dinilai salah oleh orang lain, dan sering overthinking sebelum berbicara. Kondisi ini tuh membuat saya jadi menahan diri, meskipun sebenarnya saya memiliki ide atau jawaban. Dan menurut teori humanistik, khususnya itu Rogers, seseorang akan berkembang dengan baik jika memiliki penerimaan diri dan rasa kurang percaya diri. Namun dalam kasus saya, kondisi tersebut belum optimal sehingga menjadi hambatan dalam proses belajar, terutama dalam keberanian untuk berpartisipasi di kelas atau aktif di kelas. Sehingga hambatan belajar yang saya alami bukan karena tidak mampu, tetapi karena kondisi emosional dalam diri saya. Dampaknya di sini tuh yang pertama ada kurang aktif di kelas, yang kedua kehilangan kesempatan untuk berkembang, yang ketiga saya tuh sering merasa menyesal setelahnya karena rasa kalah dengan rasa takut itu tadi. Padahal kesempatan berbicara itu penting untuk melatih diri. Untuk solusinya, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama itu memulai dari hal kecil, yang seperti mencoba berbicara sedikit demi sedikit. Yang kedua, mengubah mindset bahwa salah itu wajar dalam proses belajar. Yang ketiga, latihan sebelum tampil agar lebih siap dan tidak terlalu grogi. Yang keempat, menerima diri sendiri, tidak terlalu keras saat melakukan kesalahan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa hambatan belajar bukan hanya dari luar, tetapi juga dalam
diri sendiri, seperti rasa takut, kurang percaya diri, itu bisa menghambat potensi kita. Semoga kita bisa lebih berani mencoba dan tidak takut salah dalam proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.